beberapa fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Dan tenang aja Pak Jenderal, saya tidak pernah lari, saya masih di Jakarta, saya tidak akan pergi ke Singapura, Cina, dan lain sebagainya Pak. Kalau memang mau diproses hukum ya, ini kan negara hukum, kita jalani bersama. Saya nonton di televisi, tapi saya serahkan kewenangan itu kepada Panglima TNI. Kita mempunyai strata pendelegasian wewenang. Hari ini kami ingin menegaskan kembali tuntutan-tuntutan 17+8 yang sudah dibawa oleh masyarakat Indonesia belakangan hari ini. Dan kami tidak ingin diremehkan oleh pejabat publik. DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Ferry Irwandi, pegiat media sosial, hanyalah warga biasa yang bersuara. Suara yang harusnya menjadi bagian dari napas demokrasi kini terancam pidana. Suaranya dianggap sebagai sebuah provokasi dan mendiskreditkan institusi. Padahal rakyat baru menuliskan harapan lewat 17+8 tuntutan rakyat yang sudah direspon secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pemirsa, malam ini Interupsi bukan akan membahas individu, melainkan tentang kebebasan bersuara dan batas antara kritik dan kriminalisasi yang cenderung kabur dan sulit diukur. Bersama saya Davi Pratama, pemirsa, inilah Interupsi, ancaman pidana untuk Ferry Irwandi. Dan di mimbar Interupsi malam hari ini sudah hadir sejumlah narasumber. Di sebelah kanan saya ada Pak Wibawanto Nugroho Widodo, pakar geopolitik dan keamanan nasional. Selamat malam, Pak Wibawa. Ya, selamat malam. Apa kabar? Baik, Baik terima kasih, ya. Mas. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Ya. Kemudian di sampingnya Laksda TNI Purnawirawan Iskandar Sitompul, Kapus Pen TNI 2010-2014. Selamat malam, Pak Iskandar. Selamat malam, Mas Devi. Apa kabar? Baik, sehat semangat agar Sehat negara semangat, kita ini tetap maju dan 2045 menjadi tahun emas, kita sejahtera. Oke, dan keadilan di 2045 mana-mana. Indonesia Emas, harapan kita bersama. Di sebelah kiri saya Bung Refli Harun, pakar hukum tata negara. Selamat malam. Malas tidak selamat. Tadi selamat malas, dan kalau malas tidak selamat. Oke. Selamat malam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian ada juga satu-satu yang paling cantik malam hari ini di antara kita semua. Ada Mbak Nena Hutahayan, tim advokasi untuk demokrasi. Selamat malam. Selamat malam, Mas. Mbak Nena, apa kabar? Baik. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah diundang. Baik. Saya pertama ingin ke Pak Wibawa terlebih dahulu. Melihat apa yang dilakukan oleh Ferry Irwandi. Dia aktif di media sosial dan lain sebagainya. Kemudian institusi, dalam hal ini TNI, melaporkan. Nah, Anda melihat ini seperti apa? Berapa menit waktunya nih saya untuk respon? Silakan. Saya coba melihat secara strategis dulu, Mas. Oke. Ya, jadi kalau kita lihat dari presidensi Pak Prabowo, beliau mempunyai kepentingan yang sama saat ini, yaitu bagaimana merestore public trust. Dan public trust itu berbeda dengan public satisfaction. Kalau public satisfaction itu bicara mengenai review perasaan dari rakyat terhadap polisi-polisi pemerintah jangka pendek di tingkat harian, tapi kalau public trust itu bicara mengenai bagaimana rakyat percaya terhadap integritas, konsistensi, dan juga orientasi jangka panjang pemerintah untuk mengubah keadaan secara fundamental. Dan menurut saya Pak Prabowo di sini mempunyai kepentingan bagaimana restorasi terhadap government itu bisa terwujud. Salah satunya adalah karena beliau memiliki kekuatan formal dan informal, Pak Prabowo juga bertanggung jawab secara moral, etika, dan juga secara politik untuk memastikan tuntutan 17/8 itu bisa memenuhi secara signifikan apa yang menjadi harapan
rakyat sehingga public trust itu terpenuhi. Nanti akan ada kaitan dengan kasus Ferry ini, di mana beliau dalam pernyataan kemarin sudah Pak Prabowo mengatakan ada yang debatable, ada yang masih perlu didiskusikan, ada yang masuk ke akal dan bisa langsung diimplementasikan. Saya rasa kalau saya melihat apa yang Pak Prabowo sampaikan itu ada di antara dua kutub. Bagaimana demokrasi ini jalan, ya, demokrasi jalan dengan aman sehingga tidak chaos. Sementara keamanan itu tidak bisa tanpa demokrasi. Berarti itu kan merupakan suatu yang otoritarian. Nah sekarang fenomena yang terjadi ini di mana ada grievances, ada transisi kekuasaan dari pemerintah sebelumnya dan ke Pak Prabowo. Fenomena seperti ini saya rasa beliau sudah secara eksplisit mengatakan selesaikan di ruang dialog. Karena ketidaksepakatan politik di dalam era demokrasi, Pak Prabowo cukup paham saya rasa, bahwa harus diselesaikan sebaik mungkin di tingkat persuasif. Dan memang dari negara itu mempunyai cobaan lebih besar untuk menurunkan grade itu dengan political pressure, memainkan instrumen hukum dan juga politik untuk menekan non-state actor. Artinya itu juga berlaku dalam kasus Ferry. Dalam kasus Ferry, ruang dialog ini terbuka, artinya restoratif justice ini memungkinkan untuk dilakukan. Ya, justru menurut saya Pak Prabowo melihat ini sebagai suatu dialektika untuk mencari titik terang baru bagaimana mengubah keadaan ke depan. Saya melihat seperti itu. Saya tangkap. Bung Refli, bagaimana dari perspektif hukum Anda melihat ini? Panjang ya. Dia udah semangat sekali soalnya ya. Saya kira saya tidak punya perbedaan yang mendasar ya, tapi saya ingin menajamkan dialog ini kan, bahwa 17+8 tuntutan itu bukan ruang hampa. Demokrasi, demonstrasi dan kerusuhan kemarin juga tidak di ruang hampa ya. Banyak pihak-pihak yang bermain. Nah, dan kita harus melihat bahwa ada 3 aktor yang saya lihat, misalnya aktor negara, the state, kemudian aktor masyarakat sipil, civil society, dan aktor pemain pebisnis, market bisnis. Nah dari 3 aktor tersebut sebenarnya ya saling berkelindan, siapa menginisiasi, siapa yang kemudian ditunggangi, siapa yang menunggangi dan lain sebagainya. Kalau kita lihat dari aktor pemerintah misalnya, ini sorry to say, saya agak harus ngomong apa adanya. Kan kita sudah tahu bahwa ada persaingan yang cukup akut antara TNI dan Polri. Ya kan? Pasti kalau ditanya nggak bersaing, tapi kan kita bisa lihat gitu secara nyata, terutama sejak era reformasi. Tetapi jangan salah juga, di dalam tubuh Polri juga ada persaingan internal, terutama di pucuk-pucuk pimpinan, dan kita terkait dengan ya reformasi dan lain sebagainya, kemudian pergantian pucuk pimpinan dan lain sebagainya. Tetapi di within TNI juga ada juga. Terkait dengan misalnya blok mana, blok sana dan lain sebagainya. Waktu 98 misalnya, kita mengenal ada tentara merah, ada tentara hijau ya kan? Ada faksi-faksi. Kok ada tentara merah, tentara hijau? Tapi itu faktanya ya. Yang ada yang merah putih, ada yang hijau dan lain sebagainya. Nah, ini semua memberikan sumbangan ya. 17/8 ini saya kira tuntutan yang masuk akal semua. Hanya kapan dia harus dilakukan? Karena tidak ada yang menyalahi undang-undang. Kalau kita misalnya orang marah kan, teman saya itu Ruslan Buton marah dia. Apa TNI ke barak? TNI itu sejak tahun 98 sudah di barak katanya ya kan. Tidak ada lagi dua fungsi. Iya, secara formal hukum iya, tetapi kan orang mengkhawatirkan sudah mulai ada gejala-gejala untuk peran yang agak eksesif. Sama kritik yang sama terhadap polisi. Kalau kita mau cari yang peran yang ideal, TNI itu adalah unsur pertahanan negara. Tapi sebenarnya pertahanan dan keamanan negara ya. Jadi kalau polisi human security, jadi dia keamanan manusia. Ya kan? Nah, polisi itu sipil yang bersenjata, sipil yang dipersenjatain. Jadi kalau direformasi dan sudah sipil, nggak apa-apa dia ikut dalam misalnya jabatan-jabatan publik lain. Tapi syaratnya demilitarisasi di polisi itu berjalan kafah. Jangan sampai watak militernya masih ada, tapi dia main banyak di wilayah sipil. Itu yang namanya unstoppable. Dia pegang hukum juga. Sehingga dia bisa menersangkakan setiap saat. Nah, tapi saya terima kasih dengan bapak-bapak TNI yang tidak memilih untuk langsung mengkriminalkan Tempo. Pakai hak jawab dulu kan? Kan yang dipersoalkan ini soal darurat militer tuh. Ferry Irwandi ngomong banyak tentang bahwa ini asalnya dari akun yang terkait dengan geng Solo, dengan Gibran dan lain sebagainya, kan dia gitu. Tapi ada bagian darurat militer itu yang kelihatannya dipermasalahkan. Oleh TNI? Oleh TNI. Nah tetapi
menurut saya biar agak tajam. Ada kesalahan kemarin 3 orang jenderal ketika dia berkonsultasi dengan Polda Metro Jaya. Ngapain konsultasi begitu? Kalau dia ada informasi kan dikasih saja diam-diam. Karena kalau dia begitu seolah-olah TNI jadi dia melakukan patroli di ruang cyber. Itulah yang kemarin ditakutkan ketika undang-undang TNI berubah. Kok dia punya peran cyber yang kemudian bisa mengancam manusia atau penduduk sipil. Padahal yang diinginkan adalah cyber itu untuk pertahanan negara. Karena yang namanya cyber law, ya kan, atau perang asimetris itu sudah terjadi. Karena itu TNI harus punya perangkat kemampuan cyber, tapi bukan untuk mengancam kebebasan sipil, tapi untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara. Bukan untuk memenjarakan warga negara yang memang kritis dan aktif berbicara. Nah, itu ada lagi nanti argumentasi, tapi saya lempar dulu ke sana. Baik. Sudah bisa menebak pikiran saya akan ke Pak Iskandar. Pak Iskandar, silakan tanggapan Anda. Oke, jadi begini ya. Jadi memang apa yang disampaikan Bung Rafli itu ya mari kita cermati bersama lah ya. Saya tidak menyampaikan kesimpulannya, tapi mari kita cermati bersama. Jadi sebenarnya memang itu ada. Ini zaman saya nih ya di Mabes TNI. Saya udah pensiun nih. Jadi saya bebas berpendapat, tapi saya menyampaikan pengalaman saya. Jadi sebenarnya pada saat ada kasus-kasus begini, jangan terlalu emosional. Itu paling penting. Kita boleh semangat, tapi jangan terlalu emosional. Ya, memang ini semuanya penyebabnya apa? Ya kan, penyebabnya ini kan ada. Kenapa? Misalnya ada kartu anggota atau intel yang bergerak diviralkan dan lain sebagainya. Akhirnya ini menjadi penumpukan. Saya tidak mengatakan bahwa si komandan cyber atau kepala cyber ini salah, tidak, tapi mungkin dia itu ingin secara cepat menyelesaikan masalah ini. Seperti tadi disampaikan langsung ke Mabes Polri atau ke Polda. Sebenarnya tidak. Di tubuh kita di Mabes TNI itu, saya lama di Mabes TNI, itu ada yang namanya tim think tank kita, ada ahli-ahli hukum kita, Kababinkum, itu bintang 2 di sana. Alangkah indahnya sebenarnya sebelum itu disampaikan ke publik tadi, diskusi dulu di dalam loh. Ini loh, karena negara kita ini kan ada regulasi semuanya. Kita harus patuh dan taat kepada itu. Nah, ini yang saya lihat yang diambil langkah-langkah itu. Tapi tentunya semua langkah-langkah itu tujuannya positif, supaya negara ini damai-damai saja semuanya. Dan saya kepingin sebenarnya apa judul kita ini, saya kepingin dari perspektif yang lain. Saya mau nyampaikan begini. Kenapa kita akhir-akhir ini berdebat mulai dari legislatif, yudikatif maupun eksekutif? Kita lupa, di sini mau sampaikan, kita harusnya berdialog, berdiskusi, berdebat dengan kerangka Pancasila. Ini yang saya mau ingatkan kepada semua pemangku jabatan yang ada di negara ini, agar negara kita 2045 nanti tahun emas, kita bisa sejahtera, bisa adil, dan semuanya bisa makmur. Kenapa saya katakan begitu? Di Pancasila itu sudah jelas, itu adalah dasar negara kita. Itu tidak boleh dibantahkan, tidak boleh diganti. Itulah pedoman kita. Manakala kita ada sesuatu, kembalilah ke Pancasila. Contohnya, saya ambil contoh. Misalnya ada sesuatu tentang kita punya masyarakat dengan DPR. It's okay. Saya setuju, saya sependapat. Seperti Bapak Presiden tadi mengatakan, ada yang diterima, ada yang didiskusikan, ada yang dipending dan lain sebagainya. Saya setuju dan saya sependapat. Alangkah indahnya semua itu dilakukan dengan Pancasila tadi. Silakan, apa itu? Ada di butir keempat, musyawarah mufakat. Anggota dewan, mari terima semua rakyat kita supaya cepat. Misalnya saya itu anggota legislatif, anggota eksekutif. Di situ kan banyak tuntutan yang aneh, bukan yang aneh, tuntutan di mana tidak ada keadilan, tidak ada keseimbangan semuanya. Alangkah indahnya semua itu pada saat akan katakanlah naik perumahan, naik gaji dan naik semuanya itu dimusyawarahkan semuanya. Sehingga jurang pemisah antara UMR, antara dengan medium class dan high class itu jangan terlalu berlipat ganda seperti di negara kita ini. Karena negara lain tidak seperti itu. Ini yang saya mau sampaikan. Saya garis bawahi, musyawarah dan mufakat. Nah, apakah ini juga berlaku terhadap Ferry Irwandi dan juga TNI? Tanggapan Anda, Mbak Nina? Sebenarnya kalau kita ya dari civil society, dari TAUT sendiri ya, dari teman-teman TAUT dan beberapa pandangan dari teman-teman di koalisi masyarakat sipil sendiri melihat bahwa apa yang saat ini dilakukan Ferry itu hanya sebagai bentuk dia berekspresi, dia kemudian melihat bagaimana berpendapat sebagai warga negara yang dijamin hak asasinya untuk berpendapat gitu kan. Tapi kemudian ekspresi yang disampaikan oleh teman-teman TNI pada saat berkonsultasi ke Polda Metro Jaya pun kami anggap sebagai
dia melewati kewenangan dia sebagai seorang bahwa dia bertugas bahwa kewenangan dia selama ini yang ada di undang-undang itu berkaitan langsung dengan pertahanan negara, sedangkan dia sudah masuk ke dalam ranah-ranah sipil. Ini yang ditahan kemudian... dulu sampai kewenangan, nanti kita akan ulas lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, interupsi, segera kembali. Kembali di interupsi pemirsa, tadi saya berutang pertanyaan dan berutang waktu pada Mbak Nenat. Nah, pertanyaannya kemudian juga ada tudingan-tudingan yang menyasar kepada Ferry Irwandi dan teman-teman di balik tuntutan 17+8, ada kemudian organisasi asing dan lain sebagainya terafiliasi. Anda melihatnya bagaimana? Kalau kembali lagi ya tadi soal bahwa kemudian ternyata yang kami menilai apa yang dilakukan kemarin itu bentuknya sudah melanggar kewenangannya karena kembali lagi pasal yang sering sekali dipakai adalah pasal 27A Undang-Undang ITE soal pencemaran nama baik kan kemarin. Nah itu kan sudah ada putusan MK di mana putusan itu membatasi bahwa yang bisa dikatakan dicemarkan nama baiknya itu individu, bukan institusi atau lembaga gitu kan. Jadi kita juga melihat ini kenapa jadi TNI datang terus kemudian dicemarkan nama baiknya. Nah, apakah kemudian TNI itu memenuhi unsur individu? Karena di unsur individu itu pun harus ada individu dengan identitas yang melekat, yaitu ras, agama, dan juga satu lagi itu ras, agama, dan suku. Nah, apakah kemudian TNI itu masuk sebagai ras atau agama atau suku? Kan tidak gitu, dan bukan identitas pribadi, itu adalah sebuah institusi. Jadi kami melihat dia sudah menyalahi, bahkan itu bukan hanya menyalahi tugas yang diperintah di Undang-Undang Dasar, di Undang-Undang nomor 30 di Undang-Undang TNI sendiri pun dia sudah menyalahi tugas fungsi dia sebagai seorang TNI gitu. Kalau soal tuduhan asing dan sebagainya gitu. Ini menurut kami juga bentuk-bentuk bagaimana kemudian mendelegitimasi gerakan-gerakan masyarakat sipil, bahwa gerakan-gerakan masyarakat bahwa kemudian masyarakat itu teman-teman masyarakat sipil itu tidak bisa bersuara kalau tidak, bahwa apa yang kami kerjakan itu adalah proyek, bahwa apa yang kami kerjakan itu adalah perintah asing, itu tidak, karena lihat sendiri bagaimana kemudian asing memerintahkan ketika iklim investasi di Indonesia pun sudah sangat buruk dengan kebijakan-kebijakan yang tidak jelas. Bagaimana kemudian perubahan peraturan di sini tidak jelas. Bagaimana negara berpikir untuk berinvestasi di Indonesia itu jangan disalahkan kepada masyarakat sipil dong. Tapi dilihat bagaimana pemerintah sendiri dalam membuat kebijakan, dalam merubah peraturan perundang-undangan itu asal-asalan gitu. Baik. Saya tambahkan sedikit bisa? Ya, silakan. Sedikit saja. Ya. Banyak sih sebenarnya. Sedikit saja. Saya sih sebenarnya memang kita tidak boleh gegabah dalam menggunakan pasal-pasal Undang-Undang ITE. Jadi udah salah kaprah. Jadi ada 3 pasal yang sering digunakan untuk menjerat kritisisme masyarakat. Satu yang terkait dengan pasal yaitu ujaran kebencian. Yang 2 berita bohong, dan yang ketiga adalah pasal pencemaran nama baik. Nah, padahal ketiga pasal tersebut tidak bisa diterapkan dengan mudah. Karena ada batasan-batasan baik dalam undang-undang itu sendiri maupun oleh putusan-putusan MK. Sebagai contoh misalnya begini, yang namanya organisasi itu tidak boleh mengadukan pencemaran nama baik. Karena organisasi itu bukan manusia yang punya hati dan perasaan. Yang boleh mengadukan adalah individu. Tapi individu pun bukan jabatan. Jadi kalau Anda pemegang jabatan, let's say Anda Panglima TNI mengadukan Ferry Irwandi, nggak boleh juga tetap. Organisasi nggak boleh juga. Kemudian kumpulan masyarakat yang terlembaga nggak boleh juga. Kalau yang boleh keluarganya bagaimana? Misalnya keluarganya. Yang boleh adalah personal. Nah, personal itu tentu tidak terkait dengan jabatan dan tidak terkait organisasi. Jadi betul-betul penghinaan, misalnya pencemaran itu terhadap orang, bukan terhadap lembaga. Demikian juga kalau sara antar golongannya udah nggak ada lagi. Suku, agama, ras, yang lainnya adalah soal kelainan fisik, kelainan mental, dan lain sebagainya. Nah itu tidak mudah juga. Nah jangan-jangan hal ini tidak dipahami oleh teman-teman dari TNI yang kemarin ke Polda Metro Jaya, Pak Iskandar. Apakah sebelumnya ada mekanisme diskusi dan lain sebagainya? Jangan-jangan yang kemarin ini di luar garis koordinasi. Seperti apa analisa Anda? Analisa saya sebagai senior atau purnawirawan TNI harusnya ada koordinasi di internal. Ya, kenapa? Ini menyangkut sesuatu yang sensitif. Nah, tadi sudah Bung Rafli sudah mengutarakan semuanya. Apalagi di situ
sudah ada itu kalau saya nggak salah, mungkin saya dikoreksi kalau nggak salah itu Undang-Undang ITE itu 27 kalau saya nggak salah ya. Terus masuk ke Mahkamah Konstitusi, keluar keputusan 105. Nah, itu itu dikeluarkan di situ. Tidak. Jadi apapun yang terjadi, Mahkamah Konstitusi itu adalah kepanjangan tangan Tuhan yang Maha Kuasa itu. Kita harus patuh dan taat kepada itu. Kalau kita tidak patuh dan taat kepada itu, wah, negara kita ini bisa babaliut semua nih. Dan saya yakin dan saya percaya, pasti Mabes TNI sudah mengadakan koordinasi. Saya yakin dan percaya itu. Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan baik. Ini dari saya tentang polemik cyber ini. Nah, tentunya di sini saya mau menambahkan begini ya, Jadi TNI ini garda terdepan kita, garda terdepan kita. Sehingga pasti mereka semua itu ingin negara ini damai-damai saja. Baik. Karena kalau sudah terjadi sesuatu yang chaos, mungkin akan susah bergeraknya kita atau susah memadamkannya. Begitu. Selalu berpikir begitu. Sehingga ini yang perlu kita mungkin mengapresiasi. Jadi kita jangan mengambil negatifnya, tapi ambil positifnya. Ini menurut saya. Baik, kekacauan juga itu tidak diinginkan oleh semua pihak. Betul. Nah, Pak Wibawa, bagaimana Anda melihat ini? Kemudian dari kekacauan ini, kemudian ada tudingan-tudingan bagaimana kepentingan asing masuk melalui masyarakat sipil dan lain-lain sebagainya. Saya mencoba mensintesiskan apa yang tadi Mas Refli sudah jelaskan dari perspektif hukum, dari Mbak Nina ya dari perspektif demokrasi ya, bahwa ada persyaratan dalam kehidupan demokrasi harus dipenuhi. Tadi udah benar Mas Refli juga dari hukum tata negara, dan dari Pak Iskandar sudah menjelaskan SOP dan norma di dalam leadership TNI, ya, dan juga bagaimana kita harus kembali ini ke kerangka Pancasila sebagai way of life dan strategi culture kita, termasuk dalam menghadapi tantangan bersama. Karena ujung-ujungnya ini adalah proses dialektika untuk mencapai collective will yang diharapkan. Saya mencoba melihat dari perspektif Pak Prabowo. Saya mencoba membaca pikiran beliau. Yang pertama, beliau sekarang dalam posisi harus merestore public trust. Itu. Dan sekali lagi, public trust berbeda dengan public satisfaction, kepuasan publik. Jadi beliau sekarang akan melakukan apapun untuk memunculkan, meneguhkan keyakinan masyarakat bahwa pemimpin dan pemerintah memiliki integritas, konsistensi dan orientasi jangka panjang untuk kepentingan bangsa. Karena ini adalah modal awal legitimasi. Nah, dua hal yang sekarang Pak Prabowo saya lihat harus address langsung adalah isu yang sedang kita bahas mengenai aktivis demokrasi yang bersuara di ruang cyber, dan juga untuk 17.8 demand. Dan untuk 17.8 demand itu, kalau itu terpenuhi, nama beliau baik. Beliau bisa merestore public trust. Tapi kalau itu dianggap tidak terpenuhi, nama beliau jelek. Karena biar bagaimanapun beliau mempunyai kekuatan informal untuk mempengaruhi DPR mengeluarkan outcome yang diharapkan bisa memenuhi harapan masyarakat. Nah, terkait kasus siapa namanya? Ferry. Saya mau mencoba melihatnya begini ya, Mas ya. Dan saat cyber ini backgroundnya adalah seorang Kopassus, ya, pernah bertugas sebagai Dangrup 3 Sandi Yuda, yang tugasnya adalah mengenai operasi pengaruh, influence operations. Seperti tadi Pak Iskandar bilang, maksudnya adalah baik. Bagaimana publik ini terdidik dengan adanya informasi-informasi yang beredar, ya, dengan segala simpang siur, ya, dalam systemic interactions yang kita hadapi selama 2 bulan terakhir sebagai residu dari transisi kekuasaan masa lalu. Tapi saya yakin Pak Prabowo dengan background Sandi Yuda juga di masa lalu, dan sudah lama di politik, sudah pernah di hutan, sudah pernah di tugas di TNI, AD, TNI, dan di politik lama, saya rasa beliau bisa meneduhkan suasana ini. Bagaimana ini akan mencari titik temu yang beliau sudah bilang, ya, yaitu kita kembali ke ruang persuasi, penyelesaian demokrasi, democratic disagreement itu, masalah disagreement dalam demokrasi dipersuasi, bukan di level political pressure dan political violence, karena itu bisa digrade lagi menjadi civil war. Musyawarah dan mufakat. Nah, kita ulas selengkapnya sesaat lagi, pemirsa. Interupsi segera kembali. Meskipun belum ada
langkah hukum begitu ya terhadap Ferry Irwandi dan lain sebagainya. Namun paling tidak secara psikologis apa yang dilakukan oleh TNI kemudian ke Polda Metro Jaya ini cukup membuat Ferry Irwandi dan teman-teman aktivis ini menyoroti begitu ya, ibaratnya alarm. Nah, kalau dari komunikasi Mbak Nena sama teman-teman, apa tanggapan mereka ketika ada hal-hal seperti ini? Mereka mungkin barangkali jadi takut untuk tampil, takut berbicara dan mempengaruhi psikologis mereka. Oh, kalau itu ya jelas bahwa kemudian ternyata iklim yang lagi kita jadi melihat bahwa oh ini ternyata iklim yang mau dibangun adalah iklim tidak boleh berpendapat gitu, bahwa apapun pendapat kita nantinya itu kritik-kritik yang kita sampaikan selama ini, bagaimana bentuk-bentuk kita mengawasi kebijakan pemerintah, bagaimana kita sebenarnya bisa bagaimana apa yang disebut sebagai partisipasi bermakna masyarakat selama ini mengawasi kebijakan-kebijakan, jawabannya akan seperti ini. Kita dilaporkan dengan pasal-pasal yang memang sebenarnya itu nggak bisa dipakai gitu loh. Tapi itu yang kemudian kami juga bilang kepada teman-teman di masyarakat sipil lainnya bahwa kita tetap harus bersuara, bahwa ini tetap harus dikritik, bahwa bentuk-bentuk hal-hal seperti ini memang ini bahaya dan ini harus dikritik dan kita harus mengawasi apa yang sedang dilakukan itu memang teror, bentuk teror bahwa ini loh kalau kalian berpendapat seperti ini, tapi kita tidak boleh diam untuk itu, seperti itu. Karena balik lagi siapa lagi di negara ini ya kita satu sama lain, punyanya cuma satu sama lain, jadi saling melindungi di situlah masyarakat, bahwa kita satu sama lain saling menguatkan gerakan sipil tidak boleh diam seperti itu. Oke, baik. Pak Wibawa, Anda bagaimana melihatnya? Toh faktanya hari ini banyak yang masih ditahan oleh kepolisian dengan berbagai tuduhan, termasuk yang disoroti ya ini teman-teman influencer dan teman-teman masyarakat sipil. Ya, partisipasi dalam demokrasi itu adalah requirement utama, itu harus. Dan saya rasa Pak Prabowo udah jelas di sini ya, bahwa sekarang semuanya ditangani dengan cara yang, contohnya investigasi independen. Berarti kan bagaimana transparansi itu kuncinya, itu di-establish. Nah, transparansi di sini kaitannya juga kepada demonstran. Nah, demonstran itu Pak Prabowo mengatakan demonstran damai itu diperbolehkan. Itu hak politik, hak demokrasi. Aparat yang salah itu juga ditindak, ada yang dipecat bahkan. Jadi saya rasa posisi presiden saya lihat dari polanya sekarang ini adalah against, melawan demonstran yang merusak, dan juga keras melawan aparat yang berlebihan. Nah, jadi yang sekarang perlu dilakukan adalah bagaimana kita bisa melihat manifestasi dari semua harapan rakyat ini di 17/8. Dan bagaimana Presiden Prabowo menggunakan kekuatan formal dan informalnya dengan transparan menegosiasikan itu dengan rakyat. Begini, tapi salah satu tuntutannya adalah membentuk tim investigasi independen. Nah, Presiden Prabowo Subianto, ini koreksi kalau saya salah, belum ada secara tegas dan lain-lain untuk menginstruksikan bagaimana kemudian mekanismenya dan bagaimana institusi yang terlibat. Iya, saya cukup tahu cara pikir beliau, saya baca ya. Kelihatannya dari acara ini beliau akan mendengar masukan dari Mas Refli, dari Banana, dari Laksamana Iskandar, dari kami gitu. Bahwa bagaimana, kan makanya beliau bilang dipikirkan nanti. Nah, kita beri masukan itu. Yang penting bagaimana eksistensi dari tim investigasi itu terbentuk, siapa yang di dalamnya. Multi stakeholders, ada government, ada akademisi, ada penegak hukum, ada aktivis demokrasi, yang semuanya itu adalah semangatnya mencari kebenaran. Dan Bapak itu, Pak Prabowo menurut saya sekarang di dalam tahap pemahaman bahwa penyelesaian yang terbaik adalah di level persuasi. Bung Refli, gitu. Anda setuju ada iklim yang dirasakan oleh teman-teman takutan untuk bersuara? Kalau takut bersuara itu saya sudah merasakan 10 tahun terakhir. Ya 5 tahun terakhir lah ketika saya sudah membuat YouTube media sosial gitu ya. Dan setiap hari mengkritik kekuasaan. Karena pada masa pemerintahan Presiden Jokowi misalnya, ada undang-undang yang kemudian dibatalkan MK, Undang-Undang Nomor 1 1946. Pasal 14 dan pasal 15 itu menjerat aktivis. Setiap pernyataan aktivis yang tidak disukai pemerintah maka akan dikatakan menyebarkan berita bohong. Maka kena bisa 10 tahun tuntutannya, walaupun vonisnya ya ada yang 4 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang setahun, ada yang berapa bulan. Nah, kemudian di era Pak Prabowo ini undang-undang yang bisa menjerat itu belum juga dicabut semuanya, karena masih ada undang-undang ITE. Pas 3 pasal yang saya sebutkan tadi, pasal 27 ayat 1, 27 ayat 3, pasal 28 ayat 2 dan pasal 28 ayat 3, 4 pasal. Karena itu menurut saya kalau Pak Prabowo ingin melindungi demokrasi ya, maka
saya dengarkanlah pernyataan saya ini. Begini, negara yang masih memproses hukum orang yang bersuara, berpendapat di ruang publik itu negara yang demokrasinya sontoloyo, saya bilang. Oke. Nggak ada demokrasi itu bisa mengkriminalkan. Karena itu adalah kebebasan. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana kalau Anda menganggap bahwa apa yang saya sampaikan tidak benar? Silakan kontra argumen di ruang publik. Kalau saya media minta hak jawab. Kalau tidak puas hak jawab ke Dewan Pers, kan begitu. Nggak bisa ujuk-ujuk lapor polisi, sama seperti Roy Suryo, Dr. Tifa itu kan. Baik. Baik. Pak Iskandar, jangan-jangan apa yang dilakukan oleh TNI kemarin, kalaupun memang sudah berkonsultasi di internal, kemudian tetap dilakukan, tujuannya hanya untuk menggertak dalam tanda kutip. Mungkin kan nggak seperti ini? Ya bisa, itu ada positif ada negatif. Ya kan, semua itu ada positif. Positifnya yang tadi sudah kita ulangi, ya mungkin supaya damai-damai semuanya. Negatifnya tadi mulai muncul apakah gertak dan menggertak. Tergantung kita yang melihatnya saja. Tapi yang pasti TNI itu semua itu baik-baik. Gak ada TNI itu yang mau bermusuhan dengan rakyatnya. Percaya itu. TNI adalah pelindung rakyat. Kenapa? Dia lahir dari rakyat. Dia pasti melindungi itu. Namun kadang-kadang mungkin adalah sesuatu yang agak emosinya keluar begitu kan. Nah, ini yang masalah Saudara Ferry. Tentunya di sini topik kita itu kan Saudara Ferry dengan juga 17.8. Nah, di sini saya mau menyampaikan sekali lagi bahwa tadi saya ulangi sekali lagi, cita-cita kita adalah 2045 tahun emas. Tahun emas itu apa? Kita sejahtera, kita adil dan semuanya. Janganlah kita berkutik di sini terus. Ini pesan saya. Jangan berkutik di sini terus. Kita mari kembali semuanya kepada, saya selalu mengatakan Pancasila. Karena saya yakin dan saya percaya yang dengar semua ini, kalau nggak ngakuin Pancasila lagi udah terlalu. Ya kan? Pancasila itu adalah dasar negara kita, tidak bisa diganggu-gugat lagi. Kembalilah ke semua ke sana untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang tadi saya katakan. Pancasila juga menjamin kebebasan masyarakat untuk bersuara, beropini, menyampaikan pendapat. Setuju sekali. Makanya saya menyampaikan, manakala ada institusi yang tidak melaksanakan yang tadi, bebas berpendapat sesuai dengan Pancasila, kembalilah ke jalan yang benar. Ini menurut saya. Demikian juga legislatif, yudikatif, eksekutif. Kalau mereka tidak kembali ke jalan yang benar, saya yakin mereka itu akan karma. Ya, kenapa? Ini tidak boleh dilanggar. Contohnya, misalnya negara kita ini apa sih yang masalah yang berat sekarang ini, yang demo ini semuanya? Tentunya apa? Masalah korupsi, ya kan? Masalah judol, masalah apa? Tambang-tambang kita itu semuanya. Kelolalah dengan baik. Kalau dia di situ eksekutif, kelolalah dengan baik, sesuai dengan Pancasila ini. Semua digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Saya yakin, saya percaya. Demikian juga kalau ada yang salah. Kita punya yudikatif. Saya yakin dan percaya, Bapak Presiden kita kan sudah ngomong, kita akan berantas sampai kemana itu, kemana-mana lah itu ya, Antartika itu. Nah, ini mari kita kawal, jangan lagi kita demo-demo begini, boleh lah untuk kritik, saya setuju. Tapi harus ada goalnya. Goalnya itu apa? Janganlah merusak, janganlah ini. Kenapa? Kita udah uangnya habis, bangun lagi, habis lagi uang kita semua. Saya garis bawah itu, Presiden Prabowo mungkin sudah bicara, namun bagaimana di jajaran di bawahnya menafsirkan itu dan mengimplementasikannya di lapangan. Nanti kita ulas saat lagi. Pemirsa, interupsi segera kembali. Tadi saya katakan bahwa Pak Prabowo memang sudah tegas menginstruksikan jika ada ditemukan kesalahan harus ditindak secara tegas. Nah, bagaimana kemudian jajaran di bawahnya mengimplementasikan ini? Faktanya saat ini masih banyak orang-orang yang ditahan, kemudian juga kita belum tahu bagaimana prosesnya dan lain sebagainya. Nah, Mbak Nena, dari catatan Anda saat ini ada berapa yang teman-teman masih ditahan setelah unjuk rasa kemarin? Kalau dari catatan Taut sendiri yang kemarin juga baru kita rilis itu ada sekitar 616 aduan, di mana 285 itu laki-laki, 8 perempuan dan 323 itu belum teridentifikasi.
Oke. Nah, kalau di 125 itu masih ditahan sampai hari ini, kemudian 383 sudah dibebaskan, ada 27 lagi yang perlu kami konfirmasi kembali. Oke, belum ada informasi bahwa mereka ditahan karena mungkin berbuat anarkis dan lain sebagainya, pembakaran dan lain sebagainya? Jadi sebenarnya itu juga kita bentuk penangkapannya ini juga dia itu ada yang memang di dalam demonstrasi itu sendiri, ada yang memang sialnya lagi ada di sekitar wilayah itu gitu. Jadi bentuk penangkapannya juga belum jelas nih. Kenapa pasal apa dasar penangkapannya. Makanya kami dari TAUD sendiri memandang ini penangkapan yang sangat sewenang-wenang, bahwa orang asal ditangkap tidak ada dasarnya. Kan penangkapan itu juga nggak bisa asal tangkap ya, harus ada pemanggilan, ada sebagainya gitu. Oke. Nah ini penting, Bung Refli. Anda melihat bagaimana yang dilakukan ini kan paling tidak secara psikologis mempengaruhi teman-teman ketika berbicara, ketika menunjukkan sikapnya dalam aksi unjuk rasa dan lain-lain. Iya, jadi kita harus bedakan antara orang yang berunjuk rasa dengan orang yang dari awal ingin membuat kerusuhan atau menunggangi unjuk rasa. Nah, dari sinilah sesungguhnya kepiawaian penegak hukum untuk bisa memisahkan itu. Jadi siapa atau kelompok mana yang betul-betul berunjuk rasa karena menggunakan hak berdemokrasinya atau hak konstitusionalnya. Tapi mana kelompok atau individu yang dari awal memang ingin memancing di air keruh. Nah, saya tidak percaya orang yang memancing di air keruh itu seperti Delvedro Marhaen misalnya, Ferry Irwandi. Saya kira mereka tanpa mengecilkan mereka, tidak dalam kapasitas untuk bisa mempengaruhi sebuah orkestrasi demonstrasi yang begitu besarnya. Maka kita harus bedakan dengan orang yang hanya tersulut emosinya ketika berada di lapangan. Boleh diamankan sebentar, harus dilepaskan. Nah, yang harus dicari adalah otak-otak perusuhnya yang memang dari awal memang menghendaki kerusuhan itu. Makanya kemudian orang bilang, jangan-jangan ada agen asing misalnya. Jangan-jangan ada kelompok kekuasaan yang lama yang 10 tahun yang lalu ingin membalikkan keadaan karena terdesak dengan isu-isu korupsi dan isu-isu pemakzulan misalnya. Nah, itu yang harus kemudian kita cari. Nah, karena itu jadi relevan yang namanya tim independen tadi. Investigasi independen. Tim investigasi independen untuk menguak. Soal penegakan hukum itu soal lain. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mendapatkan informasi sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya. Dan ini dikaitkan dengan hak konstitusional warga negara, yaitu the right to know. Hak untuk mengetahui, dan itu merupakan hak konstitusional dijamin di pasal 28F. Jadi Pak Prabowo, please buatlah tim independen itu dan kasih mandat yang jelas untuk memanggil orang dan lain sebagainya, sehingga masyarakat tahu, tidak diombang-ambingkan siapa sesungguhnya yang harus bertanggung jawab terhadap demo rusuh yang mengakibatkan 9-10 orang meninggal dunia. Soal unjuk rasa itu hak konstitusional, tapi membuat kerusuhan, apalagi kemudian merencanakan makar dan lain sebagainya, ya tentu tidak bisa kita tolerir begitu. Oke, Pak Wibawa? Ya, jadi saya mau kembali melengkapi apa yang disampaikan Mas Elvin, Mbak Nana tadi. Kembali ke bagaimana. Nggak ada agen. Saya nggak setuju. Saya nggak setuju. Tapi saya sampaikan dengan diplomatis. Jadi melengkapi bahasanya. Di panggung ini nggak harus diplomatis, Mas. Oh, nggak harus diplomatis ya. Jadi bagaimana sekarang yang penting, tadi sudah disampaikan kan, di era 10 tahun yang lalu merasa banyak kriminalisasi terhadap aktivitas demokrasi, partisipasi publik dan juga ekspresi dari pikiran ya, yang merupakan elemen utama dalam demokrasi. Mungkin ada ketakutan lagi di era sekarang di kalangan civil society bahwa sekarang militer yang akan menekan itu. Ya. Nah, saya mau ingatkan juga bahwa tahun 98 ada 4 jenderal yang sepakat untuk menempuh jalur reformasi, yaitu Prabowo Subianto, Agus Wijoyo, Wiranto, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Dan di situ juga Pak Agus Wijoyo sudah mengingatkan ada akan kemungkinan arus balik dari reformasi militer gitu loh. Yang mana itu disebabkan oleh lacking dalam pemimpinan sipil. Dan juga cobaan dari beberapa aktor, sedikit aktor yang berusaha menggunakan TNI untuk menyelesaikan masalah-masalah dengan cepat. Untuk kepentingan-kepentingan kelompok. Kalau sekarang aktor-aktor itu terindikasi nggak? Nah, sekarang menurut saya Pak Prabowo seperti tadi sudah dibilang, dalam posisi harus merestore public trust. Jadi semuanya harus dinegosiasikan dengan publik sehingga publik percaya dengan beliau. Kalau publik sudah percaya dengan beliau, beliau pasti akan mendapat dukungan yang begitu besar
untuk mereformasi semua keadaan tadi, transformasi nasional seperti Pak Iskandar tadi sampaikan. Jadi saya teringat beberapa hari yang lalu itu ada pernyataan kalau nggak salah dari penasihat Kapolri, tolong dikoreksi kalau saya salah, bahwa banyak SOP dari Polri yang harus dibenahi. Saya rasa itu bagian yang baik ya. Jadi itu harus itu sehingga nanti demonstran-demonstran itu akan tersaring lagi dan mereka itu dijamin haknya. Jadi Pak Prabowo juga harus memastikan bahwa keamanan dijalankan di era beliau adalah keamanan yang demokratis, demokrasi yang mungkin aman. Salah satu bentuknya membentuk tim investigasi independen tadi. Dan militer itu jangan perlu ditakutin, mereka punya semangat yang baik. Mungkin ya semua orang itu, angkatan darat, laut, udara itu mereka mempunyai cara pikir yang berbeda bagaimana mengamankan kepentingan nasional. Demikian juga seluruh elemen lain. Jadi ya tolong dimaklumin aja mungkin ya, saya tidak bicara on behalf of Afghanistan Cyber ya. Secara positif saya melihatnya seperti itu, bahwa kita harus bisa membangun perbedaan ini secara konstruktif dan persuasif. Dan Pak Prabowo dan transparan. Saya coba menyelami perspektif dari TNI. Nah, kepada Pak Iskandar, bagaimana sebenarnya TNI melihat situasi seperti yang terjadi kemarin, kemudian bagaimana kemudian cara TNI menangani hal-hal seperti ini jika muncul dinamika seperti Ferry Irwandi dan lain-lain misalnya. Nah, jadi begini ya, TNI itu selalu patuh dan taat kepada regulasi. Regulasi kita ada itu, Undang-Undang 34 diperbaruin. Jadi Undang-Undang 3 2025 kalau saya nggak salah. Mungkin Bung Rafli lebih hafal. Tapi saya juga hafal sedikit-sedikit, kalau salah dikoreksi. Itu di situ dikatakan. Salah satunya apa? Menjaga keutuhan wilayah. Tentunya seorang Panglima TNI, seorang asisten intelijen, seorang kepala BIN, kepala BAIS, dia punya teropong sendiri. Ini arahnya ini kok bagaimana nih eskalasinya? Kok bagaimana ini? Apakah ini sudah mulai akan keutuhan wilayah ini apa sudah mulai terganggu? Pasti kan punya sense mereka itu. Mereka kan punya pengalaman semuanya. Pasti punya sense. Nah, tentunya di situ TNI itu di dalam undang-undang juga di OMSP ya, Operasi Militer Selain Perang itu ada ya. Perbantuan kepada pemerintah daerah, perbantuan kepada polisi itu resmi semuanya. Tidak ada yang melanggar semuanya. Nah, tentunya di sini TNI akan tetap menjaga. Dia tidak akan ingkar kepada negara ini. Karena dia ditugaskan untuk menjaga negara. Percayalah, saya yakin nanti untuk Mbak yang, Mbak Nena, jangan khawatir. Mungkin bisa didiskusikan dengan polisi, mungkin bisa didiskusikan dengan semuanya. Kalau memang itu data-data itu begitu banyak masih, ya itu perlu direspon cepat dengan saudara-saudara kita yang baju coklat atau bapak-bapak kita polisi. Saya yakin mereka juga tentunya itu akan ingin menciptakan negara ini aman. Jadi menurut analisis Anda dalam kasus ini Ferry Irwandi, TNI sudah ya tidak akan meneruskan meskipun secara institusi tidak akan bisa melaporkan. Saya yakin dan saya percaya TNI tidak akan seperti itu. TNI tidak akan mengintimidasi, tidak ada. TNI itu tidak pernah begitu. Oke, baik. Mbak Nena, puas dengan jawabannya? Yakin? Kalau misalnya ditanya yakin atau tidak, ya sebenarnya satu yang penting sekali yang sekarang lagi kami itu kan ya kalau memang tidak ada pasal jangan dipaksakan gitu tuh loh. Jangan dipaksakan orang yang memang tidak seharusnya ada di bahwa proses hukum itu harus transparan, bahwa orang ditangkap kemudian diberikan pasal, karena ini kayak tadi yang dibilang Bang Refli ya, bahwa tidak ada proses penyelidikan siapa sih yang jadi dalang atau sebagainya, seolah-olah tuh orang ditangkap sudah itu dalangnya gitu tuh loh. Jadi itu yang dibangun saat ini di publik. Yang ingin saya sampaikan, ada tidak adanya updatean dari Del Pedro, dari teman-teman civil society lainnya, aksi itu akan tetap terjadi, dan bahwa kerusuhan apa yang terjadi saat itu, keributan saat itu pasti terjadi. Itu tidak bisa serta-merta menempatkan pada satu orang yang berpendapat seolah-olah apa yang dia pendapatkan itu yang menjadi yang memancing keributan. Sampaikan kepada teman-teman semuanya. Ya, saya di sini mantan Kapuspen TNI. Saya yakin, saya percaya Mabes TNI, Mabes AD, Mabes AL, saya yakin dan percaya mereka semua akan patuh kepada regulasi. Apalagi sudah banyak para pakar mengatakan jangan seperti itu. Kita lihat bagaimana prosesnya, bagaimana implementasinya, dan bagaimana TNI bersikap dalam hal ini. Ancaman pidana untuk Ferry Irwandi bukan soal pasal atau perkara pribadi, pemirsa. Ia adalah simbol tentang bagaimana negara memperlakukan rakyat yang bersuara. Demokrasi tidak akan runtuh karena senjata, tapi ia mati perlahan karena suara rakyat yang hilang. Pemirsa, kami diskusikan, Anda yang simpulkan. Saya Davi Pratama. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa. Terima kasih Bung Refli, Mbak Nena, terima kasih.